Pada 2012, angka kekerasan seksual melambung hingga 4.336 kasus. Namun tak banyak pelaku kejahatan yang berhasil dibawa ke ranah hukum sebagai langkah pemberian keadilan bagi korbannya. Kegagalan melindungi dan memberikan keadilan bagi korban mendorong Komnas Perempuan menginisiasi rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Tetapi setelah 8 tahun tak jua ada titik terang kapan rancangan undang-undang ini akan disahkan. Jalan berliku rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berada di ranah DPR RI. Berawal dari tahun 2012, inisiasi RUU PKS dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kemudian di tahun 2014, draft RUU PKS disusun oleh Komnas Perempuan, LBH Apik, dan juga Forum Pengada Layanan. Tak sampai di situ, 2 tahun kemudian Badan Legislasi DPR RI menerima draft dan juga rancangan akademik RUU PKS. Dan kemudian RUU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Setahun kemudian, draft diterima sebagai usulan rancangan Undang-Undang DPR RI dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Namun dalam daftar inventaris masalah atau DIM, ada undang-undang yang kemudian dirubah. Dari 152 pasal, RUU PKS menjadi 52 pasal saja. Pada tahun 2018, RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018 dan digelarlah rapat dengar pendapat oleh DPR RI dengan sejumlah pihak yang terkait. Terakhir, di tahun 2019, draft RUU PKS masuk pembahasan secara resmi di Komisi 8 DPR RI. Namun, kemudian Wakil Ketua Komisi 8 meminta pengesahan RUU PKS menunggu pengesahan RKUHP dan akhirnya RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang juga berakhir nihil atau keluar lagi dari Prolegnas Prioritas. Bahkan setelah 2 Juli 2020, DPR justru memilih mengeluarkan kembali RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Padahal dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2019, ada peningkatan tajam dalam jumlah kasus kekerasan seksual dari 54.000 kasus pada tahun 2008 menjadi 430.000 kasus pada tahun 2019. Tidak itu saja. Sejumlah anggota DPR justru mengeluarkan komentar negatif terkait RUU yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual ini. Padahal kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, termasuk laki-laki dewasa. Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengaku kecewa dengan sikap DPR terhadap rancangan undang-undang ini. Ia menyebut Komisi 8 DPR RI tidak memahami isu kekerasan seksual yang berdampak pada semua aspek. Komisi 8 ini lebih fokus ke tema-tema yang sifatnya budi pekerti, moralitas gitu ya, yang kurang bisa menerjemahkan persoalan-persoalan perempuan dari aspek-aspek yang tadi saya sebutkan itu. Tak hanya dari sisi legislatif, Komnas Perempuan melihat ada pihak-pihak yang mencoba menyesatkan masyarakat akan isi RUU PKS. Menurut Komnas Perempuan, ada yang berpandangan bahwa pasal-pasal dalam RUU PKS merupakan bentuk legislasi seks bebas dan lampu hijau bagi kehidupan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Namanya ada penyebaran istilah-istilah yang kemudian membuat banyak orang merasa terancam dengan RUU ini. Istilah-istilah itu tersebar sedemikian rupa ya, yang membuat RUU ini betapa buruknya, ya, betapa hinanya, sehingga orang dengan mudah menganggap bahwa RUU ini adalah RUU yang sesat. Gitu. Dan kita kan tahu bahwa masyarakat kita lebih cepat menangkap hal-hal yang negatif dari pemerintah melalui Presiden Joko Widodo sesungguhnya pernah bersuara tegas terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Namun apa mau dikata, setiap produk hukum haruslah melalui pembahasan di ranah dewan yang syarat kepentingan politik. Sementara pro dan kontra muncul, kekerasan seksual terus meningkat. Sedikitnya pada Juli 2020 saja ada 3 kasus kekerasan yang sempat menghebohkan publik Indonesia. Kasus pertama adalah kasus pemerkosaan yang terjadi pada perempuan di bawah umur yang melibatkan kepala P2TP2A atau kepala pelayanan yang seharusnya melindungi korban-korban kekerasan seksual. Kasus kedua adalah kasus yang diduga melibatkan warga negara asing di mana jumlah korbannya bahkan mencapai 300 anak.
Sementara untuk kasus ketiga adalah kasus yang menimpa seorang ibu muda di mana ia diperkosa oleh 7 laki-laki dan akhirnya membuat ibu muda ini memilih bunuh diri. Tapi yang paling menghebohkan adalah bagaimana proses kekerasan seksual justru menimpa laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki. Payung hukum dan penegakan hukum tentu menjadi jalan agar mereka, kita, dan Anda benar-benar dapat terlindungi. Maria Sarjana, Windriati Hawadis, Jakarta.